Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, adik-adik di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan kakak dalam kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan ini, kakak ingin membahas tentang penggalang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pramuka itu ada beberapa golongan. Kalau kemarin kita sudah membahas, yang pertama adalah golongan siaga. Nah, ini golongan yang kedua, golongan penggalang. Oke, mungkin adik-adik ada yang sudah tahu, atau mungkin ada yang masih penasaran. Oke lah, mari kita mulai. Yang pertama, apa itu penggalang? Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya, anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Nah, pada usia ini biasanya anggota penggalang itu mungkin masih SD ya atau SMP. Nah, SD juga itu nggak semua ya, adik-adik semua ya. Nah, kalau kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD mungkin belum penggalang atau kelas-kelas itu adalah siaga. Nah, biasanya penggalang ini dimulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD. Nah, kemudian diteruskan kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Oke. Selanjutnya tingkatan dalam penggalang. Nah, sebagaimana siaga, penggalang juga punya tingkatan. Nah, ada tiga tingkatan yang umum. Nah, tandanya disebut TKU, 3 TKU. Nah, dan satu tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan umum. Nah, apa itu? Nah, pada tingkatan umum ada yang disebut dengan penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, dan yang ketiga penggalang terap. Nah, pada penggalang ramu, nah kalau kita sudah menyelesaikan syaratnya, ada tanda satu balok. Nah, seperti ini ya. Tanda satu balok berbentuk huruf V gitu, berwarna merah karena penggalang gitu. Kemudian pada rakit itu dua. Nah, ada dua berbentuk huruf V dan berwarna merah. Dan pada terap itu tiga tandanya. Tiga tandanya. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan terap ini dan kita masih memiliki kecakapan yang cukup baik, kemudian kita bisa mengambil untuk tingkatan di atasnya, yaitu penggalang pramuka Garuda gitu. Nah, gimana cara mendapatkan tanda-tanda ini? Nah, baik, yang selanjutnya ada yang disebut dengan SKU atau syarat kecakapan umum. Nah, dan ada yang juga yang disebut dengan syarat pramuka Garuda. Ini adalah buku-buku di mana kita harus menyelesaikannya supaya kita mendapatkan ramu, rakit, terap maupun pramuka Garuda. Nah, apa isinya? Nah, nanti silakan adik-adik cari ya. Atau nanti di kesempatan selanjutnya nanti kita bahas bareng-bareng isi dari SKU penggalang ramu, SKU penggalang rakit, SKU penggalang terap, dan SKU atau syarat pramuka Garuda. Oke. Nah, dalam penggalang itu ada yang disebut dengan sistem berkelompok. Gitu ya. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Nah, satu regu biasanya terdiri dari 8 orang penggalang. Nah, dipimpin oleh satu orang pemimpin regu yang disebut dengan pinru. Satu orang wakil pemimpin regu, gitu ya, yang disebut dengan wapinru, gitu. Nah, selanjutnya struktur organisasi pramuka penggalang. Oke, adik-adik. Nah, ini adalah struktur organisasinya, gitu. Kita mulai dari bawah, adik-adik semua. Satu regu, ya, satu regu itu terdiri dari pemimpin regu, wakil pemimpin regu, dan 5 sampai 8 orang anggota regu. Gitu. Ini satu regu. Nah, pada bagian ini itu ada 4 regu. Regu 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Nah, keempat regu ini
nanti akan dipilih satu pemimpin regu yang paling utama atau disebut dengan pratama. Nah, tugasnya apa? Nah, empat regu ini itu akan menjadi satu pasukan. Nah, yang disebut dengan pasukan penggalang gitu. Nah, pasukan penggalang itu akan dipimpin oleh pratama atau pemimpin regu utama. Nah, pemimpin regu utama ini dalam satu pasukan penggalang itu dibina oleh satu orang pembina dan dibantu oleh 3 orang pembantu pembina. Nah, kemudian di atasnya ada pembina gudep ya atau kagudep. Kemudian memiliki garis koordinasi dengan Mabigus atau Majelis Pembimbing Gugus Depan. Biasanya ketua lembaga. Nah, boleh kepala sekolah biasanya ya. Gitu. Nah, Kak, apa ini? Kok ada Dewan Kehormatan Penggalang dan Dewan Penggalang? Oke, untuk ini nanti kita bahas untuk video selanjutnya. Kita lanjut. Nah, ada yang disebut dengan jabatan pramuka penggalang. Adik-adik semua, tadi kita sudah tahu apa itu pratama, pinru, dan wapinru. Nah, itu semua ada tandanya adik-adik semua ya. Kalau pratama tandanya balok 3 berwarna merah, ya. Kalau pinru balok 2 berwarna merah, dan wapinru balok 1 berwarna merah. Nah, tanda-tanda ini nanti akan disematkan pada baju di atas saku sebelah kanan. Nah, pada saku sebelah kanan, kok ada tanda ini berarti anggota tersebut memiliki jabatan, ya, jabatan sesuai dengan tandanya, gitu. Baik itu pratama, pinru maupun wapinru. Nah, ada juga yang disebut dengan kode kehormatan penggalang. Jadi penggalang juga punya kode kehormatan, gitu. Tujuannya adalah menjaga kehormatan seorang pramuka penggalang gitu. Apa kode kode kehormatan pramuka penggalang? Ada 2, Trisatya dan Dasa Dharma gitu. Gimana bunyi Trisatya? Nah, Trisatya berbunyi, Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Oke, selanjutnya Dasa Dharma Pramuka berbunyi, Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, itu tadi adik-adik semua yang ada di seluruh Nusantara. Beberapa pembahasan berkaitan dengan pramuka penggalang. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik silakan kembali ke pangkalan masing-masing, ke gugus depannya masing-masing, kemudian tanyakan kepada kakak-kakak pembinanya masing-masing berkaitan dengan penggalang. Apa itu ramu, apa itu rakit, apa itu terap, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetap semangat, selalu dalam pramuka, dalam hati adik-adik semua, dan jangan pernah lengah, karena pramuka akan membawa adik-adik memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.